Ini DPRD Bali sampai sekarang satu pun tidak ada bersuara. Satu pun tidak ada bersuara. Kalau zaman kami mahasiswa, kita datangi DPRD, kita ajak debat, biar rakyat tahu mereka mau wakil rakyat atau hanya sekedar stempel pemerintah. Kalau tidak gitu, ya harus diganti dong formasinya. Masa satu pun ngomong nggak ada? Satu pun sampai sekarang saya cek itu nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya saya membaca betul, karena politik kita hari ini politik bansos. Siapa yang berani ngeritik bansosnya dipersulit sama gubernur, akhirnya nggak ada yang berani ngomong. Itu kira-kira analisa saya sebagai politisi. Nah karena itu, kalau mereka tidak bisa bicara walaupun hidup dari uang rakyat juga, maka kita lah yang harus bicara. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Mano Badra Keratu Yanti Swatah. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya kira untuk pemahaman kritik kita atas kebijakan Pak Gubernur sudah cukup dari 3 tadi ya. Nanti yang praktisi faktual ada di sebelah kanan saya. Mungkin kenapa belakangan ini saya meskipun tinggal di Jakarta agak ngegas ketika kebijakan Bali Mandara itu dihapuskan kebijakannya ya. Apa artinya sebuah nama kalau rohnya hilang kan itu? Hari ini kan rohnya dihilangkan. Nyawanya dicabut, orangnya masih ada, mati suri lah. Dianggap dia ada, tapi sebenarnya sudah ditiadakan. Ini yang membuat kemudian saya harus berteriak agak keras. Bahkan ya berkat video beliau saya diingatkan soal janji palsu itu kan, janji palsu. Jujur saya sedih melihat itu. Cara berpikir saya politisi. Gubernur itu juga jabatan politik, DPRD itu juga jabatan politik. Jadi politik itu jangan dijauhin. Hari ini distigmakan politik itu kotor. Kenapa? Biar orang-orang kotor tetap ada di dalam politik. Orang-orang bersih menjauh dia. Itu bahayanya. Akhirnya kebijakannya tuh diisi kebijakan-kebijakan kotor. Dan tidak mudah melawan kebijakan-kebijakan kotor itu. Nah ini saya ingin buka sedikit itu. Nah tadi saya ingin menceritakan bahwa justru SMA Negeri Bali Mandara lah menjadi salah satu inspirasi saya. Kenapa saya kemudian mencoba membuat sekolah SMA UEP Astika Dharma. Karena ketika kita sering keliling ke daerah, memang yang kegelisahan kita, saya pernah di Komisi 10 bersama Pak Koster. Saya setahun di Komisi 10, saya bersyukur oleh Tuhan saya menjadi anggota DPR RI satu periode 4 komisi. Bukan 4% komisi ya. 4 komisi maksudnya pindah-pindah. Jadi di mana komisi itu bermasalah, di situ saya dipindahkan gitulah. Tugasnya adalah ngurusi masalah. Komisi 10 saya masuk ketika urusan Hambalang. Ketika beliau sempat dicekal itu kan oleh KPK, itu saya ada di Komisi 10 itu. Nah, kemudian pindah saya Komisi 2 ketika Panja Mafia Pemilu. Andi Nurpati lah sebagainya, yang ada Hakim Agung juga kena. Saya pindah ke sana. Kemudian saya pindah ke Komisi 3 jadi ketua komisi di sana. Yang awal mula saya nggak pernah di sana. Tiba-tiba harus jadi ketua melawan vokalis Senayan di sana. Astunggari dilewati dengan baik. Lalu pindah ke Komisi 9 bidang kesehatan termasuk juga anak-anak dan sebagainya. Ketika di Komisi 10 saya sangat yakin ketika Pak Koster jadi gubernur itu, wah ini pendidikan Bali akan luar biasa. Beliau 3 periode di sana. Beliau tuh menguasai soal anggaran. Beliau tuh mbahnya anggaran Komisi 10. Saya katakan, kalau hari ini kemudian Bali Mandara dialaskan dengan alasan anggaran, sangat tidak masuk akal. Itu menurut saya. Karena urusan anggaran itu bagi beliau tuh kecil. Kecil. Beliau tuh koordinator badan anggaran Komisi 10. Anggaran seluruh Indonesia di bidang pendidikan, olahraga itu ada di tangan beliau. Lalu sekarang yang ngurus satu sekolah kemudian mengatakan tidak mampu. Ini yang buat kita sedih. Ini yang buat kita sedih. Kehilangan nurani. Kenapa itu dilakukan 1 tahun menjelang akhir masa jabatan? Kenapa nggak dilakukan di awal-awal saja? Ini tahun depan udah berhenti loh beliau. Hari ini disembelih ini Bali Mandara. Masa depan anak-anak miskin dihilangkan. Lalu kita diam semua. Orang-orang miskin akan mungkin berteriak. Untuk makan aja dia susah, untuk mengunyah saja dia susah, dia suruh berteriak. Enggak. Mari kita semua yang harus berteriak. Yang sudah dianugerahi hidup ada kelebihan sedikit itu loh. Karena itulah saya berteriak. Walaupun kemudian geranyang
nyawan basar ya. Tapi nggak apa-apa lah, dari dulu juga gitu kerjanya. Biaya basar dan media pencitraan saya yakin jauh lebih besar pada biaya Bali Mandara. Buka data BBD. Mau nggak? Makanya jujur saya datang malam-malam, saya datang kemarin karena saya lihat undangan dari panitia tuh Pak Koster datang, DPRD Bali datang, tim ahli datang. Bukan apa-apa, biar saya nggak debat di ILC aja, saya debat dengan Pemprov Bali lah, sama DPRD Bali lah, ngomong dengan database gitu loh. Saya nggak datang gitu. Tapi saya masih ada sampai tanggal 3 di sini. Kalau mau dibuka di Wisnu Sabha boleh kita buka. Ini kan ada di YouTube. Siap. Ayo kita buka. Kita sekali-sekali ngomong soal rakyat lah. Jangan kita bicara marhainisme di dalam pidatonya, tetapi kelakuannya komunisme. Sama rata, sama rasa, sama angka itu komunis. Buka buku-buku literatur. Ya, ideologi komunis ya. Iya, itu komunis punya dan ditinggalkan oleh dunia. Tapi yang namanya Pancasila itu tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu keadilan distributif. Keadilan distributif itu artinya proporsional. Karena itu pembangunan kita di Indonesia itu ada banyak sekali program khusus orang-orang miskin yang tidak sama dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya diburu pajaknya, orang-orang miskin disubsidi hidupnya. Ini Pancasila. Jangan disamakan kemudian SMA 1 Singaraja, SMA 1 Tabanan, SMA 4 Denpasar dengan SMA Bali Mandara. Oh ini lebih rendah. Oh lebih rendah sedikit kok, tapi bahan bakunya jauh. Ini nggak ada. Saya membayangkan Pak Koster jadi gubernur, itu Bali Mandara ada 4 loh, bukan hilang. Bayangan saya sebagai orang pernah di Komisi 10, sebagai orang yang menguasai anggaran urusan kecil. Buktinya infrastruktur mercusuar triliunan bisa datang kok. Tapi tahukah Anda hari kita ini semua rakyat Bali, tahun 2023 kita harus bayar cicilan utang itu 191 miliar per tahun. Rakyat Bali yang harus bayar itu proyek-proyek itu. Sementara untuk rakyat Bali untuk sekolah dipersulit. Ayo kita diskusi, kita debat, bedah buku, bedah data. Ini yang ditutup-tutupi. Apa kebanggaan kita dengan bangunan kokoh? Kalau otak kita tidak ada isinya, kita tersingkir. Bali itu sumber daya manusia yang utama, bukan yang lain. Kita kecil. Saya berkontestasi di nasional, kalau hanya mengandalkan bukan SDM, mati kita. Sudah minoritas segalanya lah, suku minoritas, agama minoritas, semua minoritas. Hanya nasib baik aja agak mayoritas. Ini jujur aja kenapa kemudian kita menjadi sangat gerah. Tidak mudah memang, tapi kalau anggaran tadi berapa 18,3 miliar masih bisa dikurangi kok. Saya baca ya, oh ini ada yang bisnis cateringnya marah-marah kehilangan bisnis catering, menghina banget. Udah diganti aja konsepnya. Anak-anak Bali Mandara masak sendiri, bikin sistem piket. Itu yang saya bikin di Astika Dharma. Karena saya nggak mampu membiayai orang untuk masakan dia. Maka anak-anak itu kita ajarkan, kamu bikin piket, giliran masak kamu, nanti yang lain makan. Begitu seterusnya. Hari ini ada 108 anak di sana. Saya nggak tahu biayanya besok dari mana, tapi saya yakin aja dengan kata Bhagavad Gita. Barang siapa berbakti tulis ikhlas padaku, padanya aku berikan apa yang dia butuhkan, dan kuliningi apa yang dia miliki. Anaknya Sintaya Tomam ya janah paripasate tasan mityam yuktanam yoga kesamam ahami aham. Bahwa kita mengatakan begitu, kita jalanin aja. Astungkare sekarang sudah mau masuk angkatan ketiga, hari ini akan terima lagi angkatan ketiga. Mereka masak sendiri. Kalau menunya jauh lah, saya malu kalau disebut tadi itu. Bagi mereka menu itu nomor 2, yang penting bisa sekolah saja. Nah, kenapa mereka harus diboardingkan? Ini problem Bali. Satu, jarak. Beberapa daerah itu dia bersekolah itu sangat jauh jaraknya, dan tidak semua punya motor, sehingga dia putus sekolah. Yang perempuan disuruh cepat-cepat kawin. Ini realita. Ini yang kita selamatin. Yang perempuannya masih pengen sekolah, orang tuanya pengen suruh cepat kawin. Ini nggak tersentuh sama Pemprov Bali. Lalu yang kedua apa? Memang secara ekonomi dia nggak mampu. Dan ketiga tadi otak dia agak kurang.
Jadi kami pernah temukan sampai akhirnya anak itu kita dibawa ke Pasraman, kelas 5 SD belum bisa baca tulis dan menghitung di wilayah Karangasem. Diambillah anak itu 2 orang, kita kasih dia naik sepeda. Ini kita pakai contoh saja, kita suruh dia seneng apa kasih, tapi kemudian kakak-kakaknya ngajari membaca dan menulis, kelas 5 SD. Kita riset penyebabnya apa, ternyata di sekolah itu tempat guru-guru buangan, guru-guru yang nggak disukai sama kepala daerahnya dibuang ditaruh di situ, dan bukan asli sana gurunya, sehingga gurunya hanya mengajar ya seminggu 2 kali, habis itu ditinggal pergi, dikasih bermain-main aja anaknya, nggak pernah belajar. Quality apa yang mau diharapkan dari posisi begitu? Boarding school lah jalan keluarnya. Jujur aja, di daerah yang nelayan mereka nggak biasa makan sayur mayur. Saya ngajari anak-anak tuh makan sayur itu sampai bahasanya begini, saya bilang yang perempuan, lening dot jegek lebihin man jukut, kulitnya halus kayak orang Sunda itu, lu makan lalapan enak. Jadi kita terpaksa cara pendekatannya begitu, agar karena mereka nggak biasa makan sayur. Kenapa nggak biasa makan sayur? Karena memang ada sayur daerah nelayan itu, dan dia harus beli mahal. Nah, itu contoh saja. Jadi bagaimana memixkan orang pegunungan dengan orang nelayan yang juga miskin dalam satu tempat tidak mudah. Pak Pasak berarti membuat sekolah yang saat ini Pak Pasak miliki dan menggratiskan semua kepada seluruh siswa dalam itu, dalam perjalanan prosesnya 3 angkatan ini bisa dikatakan mudah untuk dilakukan selama ketentuannya terpenuhi. Ya sebenarnya kalau niat pemerintah niat itu tidak, aduh kukunya dipotong pun masih sisa kok. Komisi infrastruktur pun masih cukup kok kalau mau, jujur. Berarti sangat memungkinkan untuk pemerintah bisa menciptakan. Makanya saya berharap gara-gara Anda undang saya, ya, dibilang Pak Gubernur datang, DPRD datang, ini DPRD Bali sampai sekarang satu pun tidak ada bersuara. Satu pun tidak ada bersuara. Kalau zaman kami mahasiswa, kita datangi DPRD, kita ajak debat, biar rakyat tahu mereka mau wakil rakyat atau hanya sekedar stempel pemerintah. Kalau tidak gitu, ya harus diganti dong formasinya. Masa satu pun ngomong nggak ada? ya. Satu pun sampai sekarang saya cek itu nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya saya membaca betul, karena politik kita hari ini politik bansos. Siapa yang berani ngeritik bansosnya dipersulit sama gubernur, akhirnya nggak ada yang berani ngomong. Itu kira-kira analisa saya sebagai politisi. Nah karena itu kalau mereka tidak bisa bicara, walaupun hidup dari uang rakyat juga, maka kita lah yang harus bicara. Sebagai orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, punya pendidikan dan punya mulut untuk bicara, bicaralah, karena orang miskin itu tidak mampu bicara. Oke, Pak Gede, Tiang tanya sedikit tentang pengalaman Pak Gede di DPRD. Jadi ketika satu kebijakan, saya nggak pernah DPRD. Oh sorry, DPR dan DPD. DPR RI dan DPD. Jadi begini, ketika suatu kebijakan dari eksekutif telah diambil, kemudian yang mengesahkan itu adalah ketok palunya DPR. Betul begitu Pak Gede ya? Jadi berarti, kalau pembahasan anggaran, ya anggaran itu yang hari ini ya, saya misalnya saya ambil contoh, ini data Pemprov Bali aja saya lucu, ini sama-sama data dari Dinas Pendidikan dari Pak Bowi Jaya Wibawa yang berkembang ya. Saya pegang 2 data dari beliau. Yang satu menyebutkan ada 13.000 siswa miskin, yang satu menyebutkan 18.000 siswa miskin. 13.000 ke 18.000 itu up-nya tinggi sekali. Pertanyaannya sumber datanya dari mana? Itu satu. Yang kedua, apakah angka ini memang berbasiskan kepada database yang ada hanya atau berbasiskan kira-kira? Kalau berbasiskan kira-kira ini sangat berbahaya, karena ini di sini ada uang rakyat. Kalau dilihat di sini angkanya ya, ini harus kita terbuka. Kesannya bahwa gubernur mau nambah uang untuk orang miskin, dibuat merata, bangun sekolah dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, 20% fungsi pendidikan itu sudah anggarannya sudah pasti dipakai. Nah, gubernur dengan bangga mengatakan lebih. Pada tahun 2018 30,3%, 2019 27,8%, 2020 30,4%, 2021 29,1%, 2022 26,2%. Di atas. Pertanyaannya, untuk provinsi itu hanya ngurusin SMA, SMK dan SLB.
Yang diurus itu SMA, SMK, dan SLB. SD, SMP itu diurus sama kabupaten kota. Kabupaten kota ngurus. Urusannya gubernur provinsi ini hanya ngurusin itu, dan jumlahnya itu hari ini negeri dan swasta itu hanya 349. Fungsi pendidikan. Saya khawatir ini angka-angka yang hari ini 1,6 triliun ini, yang hari ini dianggarkan 1,6 triliun ini, fungsi pendidikan yang tidak untuk orang-orang di dunia pendidikan, tapi hanya titel-titelnya saja pendidikan, tapi mungkin kegiatan yang tidak produktif untuk urusan sumber daya manusia. Nah ini kan tidak pernah dibedah. Angka ini kan tidak pernah dibedah. Karena kalau dia bedah ini, kalau kita merem, itu berarti satu SMA SMK itu 45,7 miliar untuk gurunya, untuk semuanya lah biaya itu. Kalau kita lelean ya, dibagi saja itu, walaupun tidak begitu rumusnya ya, tapi kalau kita dibagi saja negeri dan swasta itu 45,7 miliar tahun 2022. Kalau sebelumnya lebih tinggi lagi. Lalu mengeluh soal 18,3. Enggak, ini murni politik. Kita harus belajar dari kasus Pak Winase. Semua kebijakan Winase dihabisin. Tidak ada sisa satupun, seorangnya pun masuk penjara. Ini kalau Pak Mahfud tidak mungkin Komjen Pol, mungkin juga dicari juga biar masuk penjara. Tidak hanya kebijakannya saja dihabisin. Ini cara berpikir yang tidak bagus. Kita lestarikan di Bali ini karena apa? Harusnya pemimpin berikutnya merawat keberhasilan sebelumnya, ditingkatkan, karena berarti dia mampu mengembangkan kebijakan yang bagus. Lalu dia bikin lagi program yang baru yang luar biasa, kemudian itu menjadi legasi dia. Berkompetisilah dalam posisi itu, jangan kayak sekarang. Saya mendapatkan WA sebelum saya pulang ke Bali dari seorang pendidik yang cukup besar, orang Bali di luar. Ada kiriman WA, bahasanya jangan dipercaya yang mengkritik saya ini 3 periode di Komisi Pendidikan dan mengerti membuat undang-undang tentang pendidikan. Bukan itu, urusan ini gampang debatnya. Pertama, output orang miskin, tadi Pak Jondro udah ceritakan. Bahan bakunya, jujur saja, bahan bakunya itu kalau kita ajak ngomong, pertama mereka minder. Kalau anak-anak asuh saya itu baru datang dia diterima, ditinggal di saya asramakan itu, saya ajak kumpul, pertama mereka tuh minder, nggak berani apa semua, nyali udah ciut. Kalau sudah mental begitu ciut, kita mau samakan, mau berkompetisi, nggak mungkin. Jadi kita human approach dulu, saya nginep, bermalam, ajak bercanda, begitu dulu sama anak-anak itu, sampai dia merasa comfort, dia merasa nyaman bahwa dekat dengan kita itu tidak seperti yang dia bayangkan. Nah setelah itu baru pelan-pelan kita gali satu persatu. Rata-rata kalau anak-anak itu saya ajak ngobrol satu-satu, mereka pasti menangis. Itu aja, pasti menangis. Mereka punya problem-problem besar bagi kehidupan dia yang dia tahan, dia pendam. Kita gali dulu dia biar keluar itu. Mohon maaf, ada yang waktu bayi dia dibuang, ditemukan dalam dus, lalu punya anak bapak asuh, hidupnya sudah secara mental udah gawat. Ada bapaknya kawin lagi, 3 anaknya ditelantarkan, jadi ibunya tuh sudah ngurus anak, harus ngidupin anak, bapaknya kawin lagi ninggalin semua tanpa ada rasa tanggung jawab. Sampai bingung kita, akhirnya semua saya ambil itu, sa ibunya saya ambil, sa anaknya yang masih bayi semua kita ambil, kita udah tinggal di sini saja, yang penting ada di sini, bantu bersih-bersih lah. Padahal awal mula kita menyelamatkan anaknya yang masuk SMA saja, tapi kalau nggak diselamatkan begitu, anaknya juga nggak tenang sekolahnya. Ya sudah, kita ambil aja semua itu, udah kita taruh, sampai sekarang masih dengan saya. Ada lagi sekarang kakaknya yang bisa sekolah punya adik sakit di tempat tidur karena kekurangan gizi. Jadi anak-anak ini betul mereka secara IQ pasti rendah. Kenapa? Karena konsumsi makanan umur 0 sampai 5 tahun dia makanan yang tidak bergizi. Ketika pengembangan otak terjadi usia 0 sampai 5 tahun, mereka nggak bergizi. Kita minta dia disamakan, kemudian SMA Negeri 1, saya alumni SMA Negeri 1 Singaraja. Kita disamakan kemudian dengan anak miskin yang juga di SMA Negeri 1 Singaraja, nggak bisa.
Pertama, mereka beban psikologis. Kedua, fasilitas. Ada anak miskin diterima SMA 1 Denpasar, yang lain semua naik mobil. Dia pulang harus kerja lagi, dia udah minder duluan. Psikologis dia yang tidak mampu diterapi dengan sistem yang dipaksakan sama rata sama rasa yang hari ini dipakai. Makanya pola Bali Mandara ini adalah pola shortcut. Jalan pendek, jalan mangkas jalan agar orang-orang yang begitu rendah itu bisa segera naik setara. Dan ini kalau dilihat angkanya Pak Damri sebenarnya setara itu, karena dia disetarakan dengan sekolah unggulan. Bahan baku manusia yang tidak unggulan dimasukkan di Bali Mandara, dikocok ulang oleh Pak Sumerto, kemudian dia menjadi berlian. Walaupun berlian itu atau mungkin emasnya itu kalau yang SMA 1 atau SMA 4 Denpasar dia 23 karat, mungkin ini 21 karat, tapi kan sudah jadi emas, dia sudah berhasil diolah jadi emas. Nah ini kemudian dikompetisikan keluar, dia diterima. Nah kalau kemudian dipatokannya perguruan tinggi negeri, mereka berapa diterima, tanya dulu berapa orang yang ngasih beasiswa. Kayak anak-anak saya ini mau masuk tamat SMA dia udah bingung. Makanya mimpi mereka rata-rata adalah kerja ke luar negeri. Mimpi mereka nya itu. Hampir rata-rata saya tanya, mau kemana Anda? Pak, tamat berangkat ke luar negeri, megawe. Jadi mimpinya dia itu aja. Nah hari ini angkatan saya yang pertama ini kan udah ada yang tamat nih, sudah ada yang ke Jepang dan ada ke Turki. Bagi mereka itu udah bangga sekali, udah bisa berangkat sekarang gitu. Tapi kan kita inginnya dorongnya dia kuliah kan, tapi enggak mungkin dia kuliah kalau nggak ada ngasih beasiswa. Lah kita kan enggak mampu, kita kan bukan ini, kita hanya pribadi-pribadi saja yang melakukan itu. Kalau anggarannya Pak Koster tuh mau digeser dikit ke saya akan tampung lebih banyak lagi. Lahan ada, Bisa segera jadi asramanya semua. jadi lahan saya siapkan ya. Kalau Pak Koster merasa berat, lahan saya siapkan, buatin asramanya. Guru-guru idealis banyak, guru idealis banyak. Mereka yang hari ini mengajar tuh rata-rata anak-anak muda yang idealis. Tapi SPD ini ada salah satu pembinanya nih, Pak Bud. Nah, itu jadi MPD, jadi S2 ada, S1 ada, dan mereka anak muda. Mereka mengajar, kepala sekolahnya juga masih muda. Mereka ngajari, tapi bahan bakunya adalah, mohon maaf, memang bahan baku yang tadi itu harus diramu dengan berbagai unsur kimia untuk bisa ketemu emas, perak, perunggunya. Kalau diambil bahan tanah begitu kelihatan kayak tanah, tapi kalau diolah dia akan ketemu. Nah ini perlu guru-guru yang telaten. Silahkan kalau Pemprov Bali keberatan, pola itu dipindahkannya di kita, nggak usah ditanggung semua, bangunkan asramanya, kemudian biaya hidupnya kami akan urunan. Yang penting anak-anak miskin itu jangan diperlakukan seperti sekarang, sama rata, sama angka, kemudian dipadankan, disatukan dengan orang-orang itu, mereka pasti kalah bersaing. Gampang kok, cek aja ada berapa orang miskin di SMA 1 Denpasar, SMA 4 Denpasar, SMA 1 Singaraja, SMA 1 Tabanan, sandingkan dengan anak-anak SMA Bali Mandara yang dibuat boarding school, dari 24 jam dia disentuh, 24 jam dia diproses, 24 jam dia diukir, mentalitinya bagaimana, outputnya bagaimana. Saya yakin yang di sini walaupun dia pintar dia minder, tapi kalau di sini dia percaya diri, karena mentalnya sudah terlatih, terbangun untuk dia punya mimpi jadi orang sukses. Dan itu sudah berhasil. 11 sekarang tahun 11 ya. Nah, sekarang tahun ke-11 dia nih. Tahun ke-11 jangan sampai dibunuh oleh kebijakan yang sangat tidak adil ini. Karena itu saya kira kita harus berteriak semua. Ada caranya. Kalau memang mereka bandel ngelawan, yang penting legal standing ini cocok, kita gugat kebijakan ini, karena ini uang rakyat. Kalau ini uang pribadi Pak Koster, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi ini uang APBD dipakai, ini bisa digugat, politik anggarannya bisa digugat. Kalau mau silakan, saya siap membantu gitu. Karena kalau dibiarkan pola-pola begini, kita punya DPRD juga diam, maka sejatinya hari ini sistem yang ada di Bali ini bukan lagi sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hari ini sebenarnya sistemnya sudah mendekati one man show semua, karena legislatif sudah tidak berani berteriak. Kalau saya misalnya punya wakil rakyat di DPRD Bali, posisi begini tidak berani bicara, saya PAW. Kalau saya ya, tapi kan saya belum punya. Kalau nanti punya, saya PAW kalau nggak berani ngomong kayak begini, percuma kan jadi wakil rakyat. Berarti kebijakan ini sudah berjalan, nanti sudah ada ketok palu dari pihak DPRD berarti? Iya, otomatis kan, penganggaran 2022 kan.
Berarti bagaimana perdebatan itu? Saya yakin diam semua. Karena semua hanya sibuk berapa dana bansos untuk 2022, berapa dana bansos untuk 2023, dan berapa dana bansos untuk 2024 saya untuk maju lagi. Jadi dia tidak lagi berpikir bagaimana rakyat yang saya wakili. Dan kebijakan provinsi itu SMA, SMK. Dia tidak mikir yang lain. Sedikit sebenarnya. 20% itu hanya untuk mikirin itu, mestinya ya. Itu pola Jawa Tengah dipakai. Jadi dia berhasil di 3 wilayah, Pati, Purbalingga, dan Kota Semarang. Kemudian dia bangun 15 lagi asrama. Jadi bangun 12 lagi asrama di SMK di daerah yang dia temukan banyak miskin. Lalu asrama itu diperuntukkan untuk orang miskin. Sekolahnya masih tetap SMK itu, dimixkan dia. Dimixkan. Pak Gede, ini saya potong sedikit. Kalau kita ambil dari data Dinas Pendidikan Provinsi Bali, itu telah dibangun 14 SMA dan SMK di Bali dengan pembagian di masing-masing kabupaten. Kalau melihat dari pembangunan itu, kira-kira arah pendidikannya mau dibawa kemana kira-kira Niki? Oh, memang harus sudah dibangun. Penyerapan. Pembangunan itu harus. Kenapa? Penduduk kan bertambah. Penduduk bertambah dengan aturan zonasi, maka ada beberapa belum. Aturan zonasi ini kan membuka mata kita di daerah Abang tidak ada SMA. Selama sekian tahun provinsi nggak pernah mikirin di Abang tuh nggak ada SMA. Begitu kena zonasi, baru dia tahu bahwa di Abang tuh nggak ada SMA, baru dibangun SMA. Memang itu kewajiban, itu wajar dan tidak mengganggu 18,3 miliar. Tapi itu dimasukkan menjadi sudah merupakan menjalankan undang-undang konstitusi. Oh iya, itu ya. Tetapi memberangus SMA Negeri Bali Mandara itu juga melanggar konstitusi. Oke. Kalau yang dia lakukan itu 14 sekolah, menambah anggaran orang miskin, itu kewajiban konstitusi yang dia jalankan. Tapi jangan sampai dia menjalankan ini kemudian dia memberangus yang sudah berjalan. Karena pola boarding school ini jangan dikatakan ini dianggap spesial. Ini diperuntukkan istimewa, bukan begitu konteksnya. Ini konteksnya kita meramu orang yang tertinggal agar dia menjadi sejajar. Sehingga polanya ketika dia sejajar itulah keberhasilan pemerintah. Ketika zaman Pak Mangkupastike coba dibuka, saya paling sering mengkritik Pak Mangkupastike. Bahkan mimbar itu pernah saya suruh anak saya yang demo di depan Pak Mangkupastike itu. Kritik saya, kritik. Tapi enaknya beliau itu kalau ketemu tuh masih bisa diajak diskusi. Itu aja bedanya. Nggak baperan berarti. Tidak emosian. Oh, tidak emosian. Tapi mungkin karena kematangan beliau ya. Ini mungkin karena terlalu banyak yang memimpin di Pemprov Bali mungkin. Ada gubernur bayangan mungkin yang emosian gitu. Oh, iya. Itu yang menyebabkan sering kebijakannya agak beda-beda gitu. Sebenarnya kita kurang paham dengan itu, tapi kita terima saja. Ya, saya kira itu dulu lah. Ya, terima kasih Pak Basa. Saya di keluar terus nanti nggak bagus. Saya tepuk tangan untuk Pak. Jadi Basa Sorika. Membangun tradisi kompetisi adalah hal yang bagus gitu. Jadi yang memang sudah mampu, yang fasilitasnya lengkap dan sebagainya, biarkan berkembang dan dilecut oleh SMA Bali Mandara ini, sehingga akan ada kompetisi kualitas. Itu yang harus dibangun gitu loh. Bukan yang satu yang mau mengejar ini dimatikan gitu loh. Jadi saya kira kita mulai ke arah solusi ya. Karena ini jujur aja sama kecewanya. Saya dari Jakarta jujur aja. Datang ke sini diundang karena dibilang Pak Gubernur, Pak Damri dan dari DPRD ada hadir dan dari pendidikan ada hadir. Saya datang dari Jakarta ke sini padahal kerjaan saya di Jakarta sedang beratnya ini. Kalau orang pernah di KPU ngertilah. Ngurusin Sabang sampai Merauke, ngurus pengurus harus memenuhi syarat tuh nggak main-main gitu loh. Tapi demi ini kita datang. Kenapa? Ini concern kita. Karena kalau tanpa pendidikan memang banyak hal kita akan tertinggal. Saya tadi bicara dengan Pak Balguna misalnya. Beliau kan hakim MK sendiri juga orang Bali ya. Kita tadi saling curhat. Kita nggak pernah merasa minoritas di Jakarta. Karena perasaan kita minoritas itu kita hilangkan. Sehingga kualitas kita taruh di depan, sehingga orang memandang kita karena bukan karena kita suku, karena agama, tapi karena kualitas kita, kemudian kita dijadikan orang oleh orang lain gitu loh. Dan ini cara Bali Mandara kan cara menyentuh kualitas. Dia mencetak kualitas gitu loh. Kalau mencetak kualitas kemudian disamaratakan sekarang. Makanya saya bilang ini bukan ajaran Mahrainisme. Saya punya buku tentang Bung Karno cukup banyak. Bahkan saya menulis buku Bung Karno ada ketika saya masih di Harian Nusa. Jadi masih bisa kita diskusi kalau ngomong Mahrainisme. Kalau sama rasa sama rata itu komunisme. Saya bilang
Kalau semua mau disamakan, yang miskin dengan kaya disamakan semua, itu hanya di negeri sosialis dan komunis yang berkembang. Ini harus diluruskan gitu loh. Makanya jujur saja, saya minta sebenarnya, kalau zaman saya dulu ya, zaman dulu, hari gini itu kita datang ke DPRD, kita datang nggak nunggu undangan. Jadi alumni-alumninya ini nggak usah nunggu undangan, yang para pemerhati itu nggak usah datang ke DPRD rame-rame, mereka harus ada. Karena tugas dia memang menerima aspirasi, tugasnya menerima aspirasi. Ketika saya di DPR, sering saya menerima aspirasi, banyak kasus. Tapi kan kita ada kasus, karena bidang saya bidang hukum, tidak semua kita bisa expose. Karena hal-hal sensitif banyak terjadi. Kasus Bali Nuraga misalnya di Lampung, kita turun, kita selesaikan. Yang banyak transmigran Bali dibunuh itu kita selesaikan dengan baik. Tapi kan tidak kita expose. Kenapa? Kalau terlalu expose besar itu menimbulkan komplikasi sosial lebih besar. Itu bedanya. Tapi ini soal pendidikan, harus peduli, yang peduli harus turun. Jujur ya, 2023 ini gubernur berhenti. Lalu nanti akan ada PJ. Ini anggarannya bagaimana? Kalau nggak hari ini kita berjuang. Kalau nggak hari ini Anda semua berjuang agar tetap Bali Mandara dipertahankan, maka berikutnya akan kesulitan karena akan mengikuti pola anggaran sebelumnya. Ini kan di tahun terakhir. Tadi saya tergelitik juga bilang, kalau memang dianggap turun kualitasnya di masa pemerintahan siapa turun kualitasnya? Itu kan karena dia kurang peduli saja. Katanya pakar pendidikan. Harusnya kan lebih meningkat dong. Harusnya, dan nyatanya kan masih bagus gitu loh. Saya lihat masih bagus. Dan tingkat penerimaan di perguruan tinggi negeri juga tinggi dengan swasta. Jadi yang data yang diambil itu kan data sekolah unggulan di Bali. Sekolah unggulan di Bali yang usianya sudah jauh lebih tua dengan SMA Bali Mandara. Berarti kan kalau kita mau berpikir rasional, ini berarti Bali Mandara udah bisa mengejar. Karena hari ini selalu menjadi 10 besar di Bali. Kan udah mengejar. Ini orang-orang miskin, orang-orang terbelakang yang dikumpulkan jadi satu, yang dipoles oleh beliau, mampu mengejar ketertinggalan. Kan begitu harusnya bacaannya. Berarti ini harus didorong lagi sedikit, mungkin dia bisa sama. Berarti pemerintahannya berhasil. Nanti kita pilih 2 periode, kan begitu. Ya, betul. Kan itu logika kerja politiknya begitu. Kalau dia baik, pilih 2 periode. Ya konsekuensi politik gitu loh. Kalau masih 2 periode dengan cara memberangus begini, maka yang milih yang salah. Anda dikasih beras saja sudah langsung berubah pikiran. Anda dikasih uang 50.000 langsung berubah pikiran, yang salah yang milih dong. Kenapa uang 50.000 langsung Anda berubah pikiran, langsung dia jadi orang yang paling penting? Ini kan politik kita di situ bahayanya. Sehingga saya pun boleh dicek, pernah nggak saya bagi-bagi uang? Nggak pernah. Terpilih ya syukur, nggak terpilih ya saya tetap seperti ini. Sehingga kita tidak terikat. Tapi kalau kita terpilih kita terikat, sehingga kita vokal terus. Karena kalau wakil rakyat itu naiknya karena suara, betul nggak? Sehingga ketika dia jadi, dia harus bersuara. Lah, dia naik karena suara, duduk di dewan kemudian tidak bersuara, itu berarti bukan wakil rakyat. Gitu loh. Tugas dia bersuara. Nah, sekarang kalau dia tidak bersuara, silakan Anda datang ke DPRD, suruh dia bersuara. Minta biar untuk tahun ini itu tetap berjalan. Kalau masalahnya nama Bali Mandara itu karena masih identik dengan Pak Mangku Pasti, ganti namanya. Boleh ganti nama kok. Gampang itu ganti nama. Bikin namanya, misalnya kalau mau pakai yang serius ya, lambang provinsi Bali apa? Bali Dwi Pajaya. Udah diganti ke itu aja, fair. Tapi kalau mau biar ini ambil alih aja lah, ini program saya. Udah jadikan SMA negeri Nangun Satkerti apalagi itu. Ngolok-ngolok Bali. Jadi boleh, atau SMA negeri KBS boleh. Tadi program apa KBS tuh? Nggak apa-apa. Yang penting bukan namanya, yang penting program itu bisa berjalan. Anak-anak miskin nggak peduli soal nama, nggak peduli. Yang penting yang bisa masuk, itu yang paling penting dulu. Nah sekarang inilah saatnya berjuang. Memang sudah diketok, tapi masih bisa diperjuangkan karena anggaran 18,3 miliar itu gampang itu. Kalau enggak, potong aja setengahnya, yang penting masih jalan. Jangan lagi pakai satuan yang tadi ribet itu. Disederhanakan, tapi metodologinya masih dilatihkan, peralatannya masih ada. Ya udah, jangan mengadakan lagi, tapi sistemnya jalan dulu. Kan hanya 1 tahun aja beliau.
Juni 2023 sudah ada penggantinya. Jangan sampai gara-gara 1 tahun terakhir masa jabatan dia, SMA Negeri Bali Mandara seumur hidup dimatikan. Ini ya nggak boleh. Masa nggak ada perjuangan? Masa nggak ada perlawanan? Masa dibiarkan begitu saja? Ini daerah bukan milik dia sendiri. Ini daerah milik kita bersama. APBD itu milik rakyat, milik kita semua. Hanya dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Kalau dia tidak amanah, memang harus dilawan. Saya teman baik dan saya ikut nanda tangan juga. Dukung. Saya pikir dia akan lebih hebat soal pendidikan. Tapi yang lain saya kritik biasa, saya diserang biasa. Tapi untuk urusan ini saya agak keras saya, karena saya merasakan bagaimana memproses bikin sekolah dibantu sama teman-teman guru yang idealis, kemudian menampung mereka, kita ajak ngobrol bagaimana susahnya dia, bahagianya dia bisa sekolah aja. Itu udah bikin kita senang gitu. Walaupun saya tidak tiap hari bisa menemani dia, karena saya harus di Jakarta. Kalau saya menemani dia, biaya operasionalnya nyari di mana? Karena biaya operasional masih kita sendiri gitu loh. Ya, ada yang bantu-bantu syukur, ada yang bawa beras, ada bawa ini, kita bersyukurlah. Tapi yang lainnya kan guru-guru itu kan hanya apa yang adanya segitu. Saya juga malu kadang-kadang. Tapi lebih baik ada daripada tidak ada. Ini yang membuat kita bercita-cita ini harus tetap jalan. Hanya sekarang memang jumlah tempat tinggal yang sekarang di tempat saya yang tidak nampung, karena maksimal hanya bisa maksimal 150 orang untuk semua angkatan. Itu udah berdesakan juga anak-anak untuk tidur. Dan itu kita biayai sendiri untuk mereka bisa sekolah gitu loh. Makanya kemudian ini yang dibiayai negara, dibiayai uang rakyat, lalu mengeluh katanya pakar pendidikan, ini yang nggak bisa kita terima gitu loh. Saya sendiri bisa kok. Walaupun tidak banyak orang, walaupun tidak sepintar Anda, karena kita tidak bisa mendidik intensif Bali Mandara, laboratoriumnya lengkap, ini yang lengkap. Karena itu memang perlu biaya, pendidikan itu perlu biaya. Maturanen perlu canang beli bunga gitu loh. Apa itu ngeranang anak pang dua, perlu biaya. Dan kami belum mampu. Kemampuan kami hanya sebatas daripada dia putus sekolah, lebih baik saya sekolahkan. Yang penting dia ijazahnya SMA, baru sebatas itu perjuangannya. Nggak lebih, karena nggak mampu kita. Tapi pemerintah sangat memalukan, daerah internasional seperti Bali mengatakan tidak ada anggaran untuk SMA Negeri Bali Mandara. Saya sebagai orang yang pernah di DPR, beliau yang pernah di Badan Anggaran, saya nggak bisa terima dengan akal sehat. Hanya nurani tertutup, dan ini urusan politik menurut saya. Karena yang saya dengar, semua jejak-jejak Bali Mandara harus dihilangkan. Saya masih ingat sekali awal-awal mula menjabat beliau, tol yang mau hilang kita protes rame-rame. Saya dengar dari beliau-beliau juga, katanya sudah diganti namanya tapi pelangnya masih tetap. Ini cara kotor dalam berpolitik gitu loh. Saya jadi berpikir lebih nakal lagi hari ini. Dulu Ide Bagus Mantri membuat art center, pusat kebudayaan Bali, luar biasa beliau. Hari ini bikin lagi pusat kebudayaan Bali di Kelungkung. Jangan-jangan nanti yang di art center di Tanjung Buka jadi hilang. Karena wah itu kecil lah, ini baru besar. Tapi biar Anda tahu itu besar karena uang hutang. Itu hutang. Pemprov Bali mau berhutang besar-besaran, triliunan, yang kerja juga kontraktor dari luar. Tapi dia tidak mau berhutang budi kepada SMA Negeri Bali Mandara yang sudah mengangkat nama Pemprov Bali dalam kompetisi sistem pendidikan di nasional dan internasional. Jadi ini nggak bisa dibiarkan. Walaupun saya dimusuhi dia, walaupun tiap hari FB saya di macam-macamin, saya nggak peduli. Ada investasi karma di sini, ada karma yang kerja kok. Di antara orang miskin itu banyak harapan mereka, dan pendidikan yang bisa mengubah nasib. Nah, ada lagi yang enggak. Tadi udah jadi dosen, dokter, engineering, macam-macam. Itu kalau nggak tersentuh di situ tidak akan ada perubahan. Karena itu saya kira masih ada waktu kita untuk berjuang. Beli masker aja waktu COVID 400.000 juga nggak jelas jumlahnya ada di mana, itu bisa banyak kok. CSR untuk mobil, untuk kantor-kantor MDA bisa kok. Kalau memang anggaran nggak ada, gimana kita balik? Cari jalan keluar. Oke, satu, ganti nama. Ini solusi ya.
Anda datang ke DPRD bilang aja, udahlah Pak fair-fairan aja, kita buka di atas meja. Kalau beliau alih setiap mendengar Bali Mandara nggak bisa tidur, kita ganti nama. Kita ganti dengan Bali Dwi Pajaya atau SMA Negeri Koster the Best, gitu boleh lah. Atau apalah, terserah. Atau SMA Negeri Bunda Putri, boleh. Gitu. Atau apa, terserah. Ini harus kita buka. Ganti nama, itu solusi pertama. Dengan ganti nama tidak ada lagi orang yang aleri, tidak ada lagi orang yang tidak bisa tidur karena sudah ganti nama. Yang kedua, bicara soal anggaran, susah, kita buka orang tua asuh, kita buka, nggak apa-apa. Kita minta dulu CSR dari beberapa BUMN dan lain sebagainya. Ini ada sekian siswa yang mau diambil dengan pola yang sama, anggarannya kita press, anggarannya sekian. Angkasa Pura ngambil berapa, ITDC ngambil berapa, BPD Bali ngambil berapa, semua ngambil berapa jatahnya, perseorangan ngambil berapa. Kita urunan, yang alumni ngumpul juga urunan ngambil berapa, sekolahnya pertahankan. Asrama sudah ada, bangunan sudah ada. Setahun ini, tahun berikutnya saya yakin bisa kembali lagi pulih. Apalagi sampai 2024 nanti, lebih besar lagi nanti. Mungkin SMA seperti itu akan ada lebih banyak lagi. Iya kan? Jadi jangan dihilangkan, tapi lebih banyak. Jadi solusi ini Pak Tanju, sudah solusi saja. Anda datang ke DPRD, sampaikan, datang ke gubernur, sampaikan. Pertama ganti nama kasih. Udahlah Pak, nggak usah malu-malu lah. Ini urusannya urusan nama kan? Ganti, udah selesai solusi. Oh enggak, anggarannya sudah kadang diketok. Oke, ganti, kita CSR aja. Umumkan, masih ada waktu hari ini. Umumkan. BPD ini berapa semua, berapa? Hitung, masih kurang sekian. Umumkan lagi ke masyarakat Bali. Ayo kita gotong royong. Manusiaatnya dulu membantu orang di bidang pendidikan. Yang menurut Weda, jenana yadnya itu yang tertinggi. Karena membantu orang di bidang ilmu pengetahuan itu mengentaskan semua masalah yang lainnya. Urunan. Selesai. Berapa kapasitas satu angkatan? 150 orang itu dibagi-bagi itu selesai. Aja pemilik hotel tuh banyak orang-orang peduli-peduli. Wah, saya ambil satu anak asuh, saya ambil satu anak asuh. DPRD Bali ada 55 orang. Ambil satu-satu. Ya kan? DPRD kabupaten kota siapa yang tertarik, ambil satu. Udah cukup. Yang nggak mau ikut jangan dipilih di dapilnya. Selesai. Takut ya. Ini kan urusan nyari solusi gampang. Kalau urusan anggaran, ini urusannya goodwill. Kalau di dalam hukum mens rea, itikat tidak baik. Karena ada mens reanya lah kemudian kejahatannya muncul. Karena ada mens rea lah kemudian kebijakan yang tidak baik muncul. Jadi ini menurut saya. Jadi saya kira langsung saja ke arah solusi. Bagaimana caranya biar Bali Mandara ini tetap bertahan, sistemnya, programnya. Kita sudah dengar keberhasilan Anda semua, tetapi tolong ini disuarakan ke sana. Kalau saya yang ke sana, nanti dikira ini beda politik, beda ini, susah lagi. Tapi saya akan tetap teriakkan karena the power of medsos itu luar biasa. Jadi adik-adik yang alumni Bali Mandara, Anda yang peduli dengan Bali Mandara, suarakan terus di medsos. Bikin viral, bila perlu tidak hanya viral di Bali, viral nasional biar orang tahu. Ketika Jokowi datang ke Bali, viralkan itu semua. Biar Jokowi juga lihat. Menteri pendidikannya di-tag rame-rame semua. Di-tag rame-rame menteri pendidikan, ini ada yang aneh. Bila perlu KPK-nya juga di-tag sekalian. Katanya ada bisnis catering katanya di situ gitu loh. Biar sekalian kita buka-bukaan di mana sebenarnya ada korupsinya. Di Bali Mandara atau di infrastruktur. Kan biar jelas kan? Kita undang gitu loh. Nah, ini menurut saya yang paling penting solusi. Kalau saya CGT ini pola CSR selesai. Kalau soal anggaran APBD sudah diketok. Jadi kalau Anda debat nanti di DPRD Bali, dia alasannya anggaran sudah diketok, udah Pak ganti nama dan buka ini. Anda alumni kerahkan diri bikin paguyuban dan sebagainya. Anda datengin semua, selesai. Nanti di Jakarta saya ajak juga ketemu orang. Nyari untuk memenuhi 150 orang tuh saya kira bisa. Karena pemerintah berjanji yang angkatan kelas 3 dan kelas 2 kan tetap kan?
Yang ditutup kan kelas 1. Kita tinggal mikirin kelas 1-nya saja. Selesai kita ini urunan. Udah. Iya, hanya 150 orang aja. Anda datang di DPRD Bali, Anda absen 55 orang tuh. Siapa yang nyumbang umumkan, yang tidak nyumbang umumkan juga. Enggak, jadi umumkan. Yang jadi orang tua asuhnya. Anda datang lagi di tiap DPRD kabupaten, Anda datangin pengusaha-pengusaha, kumpulkan HIPMI, kumpulkan Kadin, ajak mereka bicara, tunjukkan prestasi kalian semua. Saya bisa jadi dosen, saya bisa di ITB, saya bisa di ITS, saya bisa di UNAIR, saya bisa di UNUD, saya bisa di mana, sampaikan. Mereka pasti terenyuh, mereka ini manusia yang punya hati nurani juga kok. Nah, ini menurut saya itu solusi untuk bisa jalan. 1 tahun saja. Setelah itu saya yakin ini jalan terus. Tapi Anda harus berjuang. Karena jujur aja, kalau Anda datang ke kantor saya, di situ saya bikin tulisan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Itu kalau Anda datang ke kantor saya, tulisannya itu. Jadi keadilan, kalau Anda melakukan tidak adil, memang harus diperjuangkan. Ya, saya kira itu aja. Tepuk tangan untuk Pak Gede Pasar Sorika. Semoga mampu mengompori Anda semua ya. Sudah ada solusinya.